Yang Pak Idin rasain berarti kayak ada yang melintas gitu Iya, yang melintas itu besar banget gitu, kayak kereta. Makanya kan waktu aku bilang kan, wah itu biasa. Kadang kan kalau mau perpindahan tempat atau apa tuh, dia pasti ini ada getaran atau bumi kadang ada gerak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, balik lagi bareng Denny di sini. Jadi di video kali ini lanjutan dimana tadi itu kita sore-sore datang ke sini dan seperti biasa dadakan semua. Jadi kita tadi buka puasa bareng, makan bareng, dan sekarang itu sudah jam berapa ini? Jam 21.51 guys. 21.51 ya, jam 10 kurang. Jadi mungkin kita juga mau tanya nih, topiknya seputaran dimana tadi Pak Idin sudah bikin kita penasaran, katanya melihat sesuatu di daerah yang terakhir kita uji nyali juga di sini. Itu ada sosok juga teman-teman, tapi ini katanya memang sudah memasuki bulan puasa di hari kedua atau ketiga gitu. Intinya kita mau tanya-tanya langsung ke Pak Idin dan Mbak Siti. Pada saat itu memang yang ngalamin tuh mereka berdua, bahkan yang melihat duluan Mbak Siti ya, Mbak Siti. Dan mungkin langsung aja teman-teman ya, kita tanya senyata apa sih gitu ya hantu di bulan puasa. Kan katanya nih ya, katanya nggak ada tuh, tapi ternyata di tempat seperti ini nggak berlaku, bahkan masih ada guys. Mungkin dari siapa dulu? Mbak Idin dulu deh kali ya. Yang lihat Mbak Siti sih cuma. Yang duluan lihat sih sebenarnya dia, cuman kan kayak aku kan pura-pura nggak tahu aja, ternyata dia lihat, kirain nggak lihat. Oh, Ya awalnya sih nongkrong biasa lah, istilahnya nggak nungguin kayak gituan, nggak sengaja. Ternyata bener-bener muncul itu mah bener, nggak ngarang, asli. Ya pas apa ya, berarti bulan puasa kedua ya teh. Ya kedua hari itu, kedua puasa berarti. iya berarti hari Jumatnya itu loh, pas ya Jumat malam Sabtu. iya Jumat malam Sabtu ya. Udah masuk Sabtu apa? Jam berapaan sih Pak? Jam berapaan sih Mbak kalau boleh tahu? Kayaknya udah malam ya, jam 7 masih sore. Udah malam pokoknya udah malam lah. Udah malaman ya? Iya, pas nongkrong sini duduk ya, habis makan-makan lama sih nongkrong sini. Terus aku kan nggak sengaja ngeliat sih, pura-pura ngeliat, istilahnya biasa tengok-tengok ke atas atau apa, diem. Tahu-tahu dari situ kayak lampu sinar terang banget lari ke situ, kenceng larinya. Kirain yang lihat cuma aku, ternyata dia ngomong duluan, "Mas, itu apaan?" Nah, kamu ngeliat? Iya. Apa? Bilangnya lampu apaan? Nggak tahu, larinya ke situ kenceng. Nah, pas dia lewat lah, kayak lampu warna putih terang banget. Aku kirain senter. Udah aku keluar aja lah ngeliat. Nggak ada, aku masuk lagi sini nongkrong lagi, diam aja. Ya agak lama sih, kayaknya selang di antara 15 menit atau 20 menit. Di situ nyala lagi. Terang banget, iya nyala lagi, terang banget. Tapi nggak disamperin? Enggak, aku lihat sini aja. Lah biarlah, kayak ngeri juga kalau dideketin. Masalahnya penasaran kok dibilang saya bukan, ternyata banget itu, jelas-jelas nyata. Jadi kayak persis bentuknya gede lampu itu ya, boklam. Dari situ lari pendek. Kalau meteor kan dari atas, itu kan enggak dari bawah, datar gini lagi seret gitu. Aku juga kaget, kirain yang lihat aku, duluan dia sebenarnya yang lihat. Cuman kan dia ngomong, "Mas, tuh apa tadi kayak lampu no. Kamu ngelihat?" Iya. Padahal aku udah lihat, dia lari ke situ. Tapi Mbak Siti lagi ngapain gitu, ngelamun atau gimana Mbak Siti? Di ini bareng. Jadi dia ngadep ke sana. Iya. Pas aku nengok sini, aku sebenarnya gimana ya? Batin aku walaupun kelihatan situ, padahal di situ juga
lihat ini dan itulah. Ternyata aku ngomong, emang kamu lihat? Emang aku lihat kayak lampu gitu. Kirain nggak lihat. Itu nyata. Iya ya. Itu nyala 2 kali. Nyala 2 kali. Iya, nyala 2 kali. Jadi pertama lari, larap warna putih kayak lampu, terus keduanya tuh terang banget di sini. Tapi selang waktunya tuh di antara 15 atau 20 menit, agak lama sih, tengah malamnya. Terus baru nyala lagi. Cuman aku nggak keluar, aku lihat sini aja. Lah biarin gitu aja. Kayak gaman atau apalah. Iya ya. Gitu. Memang terakhir kita uji nyali di sini nih teman-teman ya. Itu juga Denny ngalamin hal yang aneh. Gempa tapi ternyata nggak semuanya. Iya, enggak. Gerak cuma di situ guys, kayak apa gitu ya. Iya. Ih, bunyi Pak. Masalahnya dulu waktu meditasi, emang lewatnya di sini. Jadi makhluk-makhluk halus tuh ada jalannya sendiri-sendiri ternyata, nggak asal ini enggak. Kesini aja nggak mau. Tapi Lewatnya itu situ. menurut Bapak apa sih ular besar gitu ya yang melintas? Kenapa ini bisa goyang-goyang? Bisa terjadi. Dia pas mau muncul atau lagi lewat atau apalah. Jadi dia kan getaran itu. Tapi ada komentar juga mungkin itu sesepuh atau mungkin orang yang paham gitu ya teman-teman. Pergerakan itu tuh kayak alarm dari goib ya, pesan dari pertanda alam goib gitu ya, pertanda. Memang itu kan ini arahnya kalau ke sana tembusnya ke desa Padasari guys. Iya benar. Tembusnya ke arah apa namanya, Jatinegara ya Pak. Jatinegara ya benar. Jatinegara dan di Padasari itu nggak lama nih ya dari setelah kita uji nyali di sini 2 harinya kali itu geger tanah bergerak. Ya? Tapi itu sih ini cuma asumsi ya teman-teman, bukan kita sangkut pautin, tapi ada yang komentar seperti itu. Mas Dini itu pesan dari alam gaib. Kayaknya larinya ke sana mungkin akan ada apa di sana. Itu komentarnya mungkin masih ada ya di video lama. Yang terakhir kita uji nyali di sini. Tapi memang benar guys, kita kadang-kadang kurang percaya sama kayak mbah kita atau mungkin sesepuh yang ngomong gimana gitu ya, katanya pesan dari goib seperti ini, tapi memang kenyataan di alam nyata ya. Ya balik lagi sih, mungkin ini juga suatu kebetulan, alam sudah tua atau mungkin buminya sudah tua, ya namanya bencana alam sih, nggak ada sangkut pautnya sama siapapun. Tapi ya itulah mungkin hanya rahasia Allah atau mungkin sang pencipta yang tahu akan dikasih bencana, akan dikasih gimana, balik lagi ke kepribadian kita masing-masing. Dan kalau itu sih kita hanya sekilas aja teman, jangan di nantinya oh berarti bener nih ini gitu. Kita sih cuma mencocokkan aja. Ada komentar seperti itu, dan di sini gempa seperti, maksudnya gempa seperti itu kayak bertanda memang, dan nggak lamanya memang beritanya tuh rame banget Pak ya, sampai Pak Wapres pun kan ya bener. Di daerah sini itunya mendaratnya. Waktu ada getaran di sini, terus nggak lama di situ, benar ada kejadian kan? gitu. Di situ kejadian. Cuman kan kayak aku nggak istilah nggak ngerti ini apa gitu. Ada gempa, ternyata yang getar di sini. Tapi yang kejadian di situ. Di sana kan bingung. Padahal aku kan nggak ngerti apa-apa, cuman tahu-tahu doang. Dan ternyata malam itu juga Pak di daerah, berarti kan Jatinegara itu kan perbatasan kesananya Pemalang Pak ya. Itu kayak ada bola api di atas, semua pada lihat tuh. Sebelum itu kejadian juga tuh. Dan memang kalau bicara bencana di Jawa Tengah sendiri teman-teman, itu ada beberapa titik ya, Purbalingga, Pemalang juga kan pada saat itu terkena ya longsor, lumpur-lumpur yang dari atas turun, jadinya rumahnya kemasukan, banjir karena lumpur pun ada di daerah ujung sana, di lereng Gunung Slamet lah intinya. Di bawahnya kan mencakup Tegal, Pemalang, Purbalingga, itu kan mencakup di lereng gunungnya gitu, maksudnya bukan lerengnya, apa namanya, kaki gunungnya ya. Intinya di bawahnya lah. Itu memang banyak juga kejadian aneh cuy, kejadian yang goib-goib lah intinya, banyak beredar di video yang itu sebelum adanya longsor, sebelum adanya tanah bergerak di Padasari, itu memang banyak pertanda dari alam goib gitu. Tapi ya
balik lagi karena kita ngebahasnya seperti biasa ya, ada sedikit horornya, ada sedikit gimananya. Ini sih ngobrol santai aja sama Pak Idin. Tapi menurut Pak Idin yang seperti itu gimana Pak? Apakah ada benernya juga atau gimana? Ya gimana ya, kalau aku kan nggak tahu masalah nanti apa ada kejadian, tahu-tahu kan benar gitu. Masalah ini bertanda mungkin bisa iya, Bisa dan jadi. bisa jadi bisa enggak, karena aku sendiri nggak tahu. Terus tahu-tahu ada kejadian juga. Emang sih aku waktu di sini ada getaran, aku nggak ngertinya, pokoknya ada yang lewat gitu aja lah. Iya. Ada yang lewat tuh apa? Oh, dari mungkin kan Pak Idin agak peka ya hal-hal seperti itu. Yang Pak Idin rasain berarti kayak ada yang melintas gitu ya? Iya, yang melintas itu besar banget gitu, kayak kereta. Makanya kan waktu aku bilang kan, wah itu biasa. Kadang kan kalau mau perpindahan tempat atau apa tuh, dia pasti ini ada getaran, atau bumi kadang ada gerak gitu. Kayak gempa bumi itu. Padahal kan setempat, nggak semua. Makanya kok ada kejadian dari situ. Masalah dari sini sih aku nggak ngerti. Nggak ngerti ya? Iya, nggak ngerti. Cuma kan melintasnya kayak dari sini ke sana iya, gitu. kayak kereta gitu. Aku makanya bingung. Ada apa waktu aku masih tidur? Ada gempa. Kalau itu mah aku kadang sering ngerasain. Cuman kan kadang aku tak bikin cuek istilahnya, karena sering ngerasain gitu, jadi diem aja lah. Ntar cerita-cerita juga dibilang nggak mungkin, ya udah terserah gitu aja. Bener. Kayak di tempat aku kan ya dibilang angker juga enggak, dibilang angker juga iya, tergantung manusianya gitu. Dan memang bener sih teman-teman, ada sangkut pautnya di daerah sini tuh. Memang tadinya laut ya, dasaran laut. Karena memang kalau kita teliti pun banyak sekali Kijing, hewan-hewan laut seperti kijing, kerang, dan terumbu karangnya pun masih ada guys. Kerang-kerangnya itu yang membuat kayak kok bisa ya, padahal lautnya jauh banget dari sini. Mungkin berapa kilo gitu, sekitaran 20 kilo atau berapa gitu, lebih lah. Intinya jauh lah. Ini tengah-tengah, karena kesana udah daerah perbukitan, kesananya laut gitu. Tegal itu emang ada bukitnya, ada datarnya, ada lautnya gitu teman-teman, tengah-tengahnya. Karena di Kabupaten Tegal sendiri mungkin sampai detik ini masih di kayak apa ya, ibaratnya haul atau apalah, intinya ada di daerah gunung yang bukit ya, bukit yang ada di daerah Lebak Siu. Itu biasanya acaranya Rebo Pungkasan, itu pun seputar dengan cerita ini sih, dongeng dari leluhur ya, atau nenek moyang dulu lah. Itu ada seekor ular yang memang nggak tahu ceritanya sih, Denny kurang paham ya. Intinya itu kayak ibaratnya mbah atau sesepuh siapa di sana, ada makamnya juga. Sekarang pun masih sering ya Pak ya, kalau hari bulan apa gitu, terus kayak rame-rame ke sana. Bahkan untuk sekarang orang-orang menyebutnya buat cari jodoh ke sana. Makanya rame gitu. Padahal di atas sana banyak orang yang kayak meminta berdoa di kuburan tersebut, karena legendanya ada seekor ular besar yang memang dipenggal kepalanya, dipisah badan sama kepalanya gitu pada saat hari itu pertemuannya gitu. Makanya di Kabupaten Tegal itu teman-teman masih ada sedikit cerita yang seperti itu, masih ada ya. Mungkin ada sangkut pautnya lah di sini, masih ibaratnya kalau butuh lebih otentik lagi, ada museumnya, Museum Semedo teman-teman. Itu hewan purba, manusia purba, banyak fosil-fosilnya yang ditemukannya Pak ya. Ada. Bahkan yang nemu-nemu di daerah sini pun ada juga ya yang dibawa ke sana. Karena nggak tahu deh teman-teman. Intinya sih ya, kita manusia akhir zaman ya, dulu-dulu udah ada kehidupan yang memang kalau kita lihat tulang gajah juga segede gitu, apalagi gajahnya kan ya gitu. Kalau kita lihat gajah sekarang kan ya paling segitulah, 2 meter apa berapa, itu makanya ukurannya lebih dari 5 meter gitu, raksasa lah ibaratnya. Ya itulah seputar kehidupan yang mungkin sejarah yang ada di Tegal. Tapi kalau bicara sejarah nggak akan pernah ada habisnya, karena kita lagi ngebahas di rumah Pak Idin seputar bulan puasa masih angkrap banget. Tapi selain itu apa ada lagi Pak, suara kah atau apa gitu di sini mungkin? Ada itu apa ya? Jadi kayak ada orang yang lempar batu di atas sini.
Oh, masih aja sering ada. dilemparin. Itu asli itu mah juga jelas banget. Letak. Itu kayak orang lemparin batu ya. Tapi aku memang nggak keluar karena keseringan. Jadi aku pikirnya cuekin aja lah gitu. Itu biasa, mungkin iseng. Terus ya nggak itu aja sih. Ada orang ketawa juga. Hah, ketawa. Iya, tengah malam itu mah tengah malam. Ini mah pulas sih tidurnya. Aku mah Puasa tuh, puasa pas iya, bulan puasa. puasa ini, bulan ini. Jadi masalah kejadian, jadi bentuk kemunculan tuh banyak sini sebenarnya. Cuman kan kadang aku nggak rutin, nggak merhatiin. Pokoknya kalau mau nongkrong tiap hari pasti insya Allah dikasih tahu. Istilahnya ada benda-benda yang keluar gitu. Wow, Jadi nggak jaminan puasa tuh ketutup, enggak, tetap keluar. tetap ada aja ya. Ada. Aku aja baru-baru kemarin aku juga baru percaya, tuh bener-bener ini nyata. Kirain sih cuman ngomong, berarti bener. Makanya aku bilang, kamu lihat, kirain aku aja yang lihat. Ini bener lihat sendiri. Mbak Sitinya lihat Iya. sendiri juga. Makanya aku ngomong apa? Kayak lampu gitu kan. Warnanya putih. No. Kirain kamu nggak lihat. No. Tapi selain itu Mbak Siti, selain yang mungkin lihat cahaya melintas lagi, apa ada lagi Mbak Siti? Nggak ada ya. Cuman 2 kali ya. Terus masalah kelotak memang. Kamu denger gak? Waduh kelotak itu. Iya. Oh, dengar juga Kalau ya. itu denger, Tapi setiap malam atau enggak, masih sore sih Pak? jarang sih. Kadang 2 hari 3 hari ntar ada lagi gitu. Kadang kayak dipukul-pukul itu sayangnya gitu. Kalau tengah malam boleh keduk-keduk apaan nggak tahu lah. Cuman aku cuekin aja lah. Bukan kambing, bukan. Enggak, kalau kambing mah Kambing mah beda Enggak. sendiri. iya beda lagi. Teriak juga kagak. Tapi kalau ada hewan lain kayak babi, dia ngerti. Oh. Teriak-teriak. Ngerti juga dia. Iya. Dia kan lewat di belakang, dia teriak. Tapi aku lah paling babi lewat. Kalau orang nggak mungkin. Iya. Mau ngaku tidurnya deket kambing. Tapi peka ya kambingnya Pak ya? Iya. Nah kalau masalah orang yang waktu ketawa tuh tengah malam. Kalau ini mah kayaknya tidur. Makanya kalau aku malam langsung bangun. Masalahnya aku sensitif orangnya. Ibaratnya berasa banget. Jadi tidur kayak nggak tidur. Ketawa, aku kayak orang ketawa ya. Ngikik itu depan sini. Tapi aku nggak keluar sih. Karena kalau udah keseringan pikiran aku, lah bodo amat gitu. Cuman aku kadang penasaran juga munculnya kayak apa gitu. Jadi biar buat bukti gitu munculnya. Tapi nggak muncul. Tahu Iya, ya. cuma ngelihat itu aja. Kayak sinar warna putih lari kenceng di situ. Terus 20 menit atau 15 menit nyala lagi di situ. Cuma aku liatin aja dari sini. Pintu itu kebuka, jelas banget. Pintu ini kebuka, jelas banget. Angin bukan Pak? Bukan angin. Aku juga pas uji nyali kan ini nutup sendiri, bukan ngebuka tapi ngetutup, berak gitu. Itu blip, astagfirullahaladzim. Waduh, sinar terang banget. Aku keluar, barangkali senter, nggak ada, sepi. Nggak ada Aneh sama ya? sekali. Makanya waktu aku bilang ngomong di sini ada gamannya, berarti benar. Itu pohon kresem ini di bawahnya. Iya, Mata. teman-teman, kalau kalian pengen lihat nih ya, kita kasih lihat dulu nih, puter kameranya dulu biar kalian lihat. Nah, seperti ini. Padahal ditebang-tebangin tuh sama Pak Idin tuh. Tapi masih aja guys. Dan kenapa itu yang buat nakut-nakutin babi taruh di luar Pak? Maksud aku gini, kan untuk cerita orang-orang kan gini, kalau ada benda yang ibaratnya untuk menakutin orang atau apalah, biasanya kan yang masukin bukan orang, tahu sendiri kan, bisa terjadi ada yang masukinnya istilahnya. Tadi aja orang-orang yang tuh nanti ada kepala kuntilanak, biarin lah, biar buat cerita jadi bener, mau bilang gitu. Aku nggak bakalan lari kalau lihat malah kebenaran itu. Cuman bedanya aku bisa buktikan kan karena aku nggak punya kamera, cuman bisanya ngomong. Oh iya. Tapi kalau aku nggak bakalan bohong. Kalau lihat-lihat, kalau enggak, gitu aja. Nah, ini teman-teman, mumpung malam ini malam Sabtu manis guys. Jadi kita mau tinggalin kamera nanti di sini boleh Pak? Boleh. Jadi siapa tahu muncul gitu. Muncul ya siapa tahu Atau ya. terekam gitu aja. Karena Iya. aku kalau sore kan nongkrongnya di sini Oh. tiap malam. Nggak tidur cepat, enggak. Tapi kalau orang lain kan bilang, paling udah tidur.
Oh, Kata siapa? padahal orang? sampai malam-malam. Iya, sampai malam jam 1, jam 2. Oh iya? Iya, makanya matanya celong tuh, kurang tidur. Iya ya. Matanya merah kalau orang Tapi sama Mbak Siti juga. ini mah Kadang-kadang jarang. duduk. Oh jarang. Paling kira-kira jam 10, jam berapa masuk. Tapi kalau aku nggak masuk dia yang teriak. Apa suruh masuk. apa karena ini bulan puasa aja sering bareng duduk sampai malam? Ya istilahnya gimana ya? Aku bilang sih jangan kebanyakan tidur malam, ini kan bulan puasa, siapa tahu ada karomanya gitu. Jadi kan katanya malaikat pada turun Bener. gitu, jadi ngecek orang yang itulah yang puasa gimana, yang nggak puasa gimana. Waduh, begitu kira-kira teman-teman ya. Dan mungkin nanti kita bakal taruh kamera deh di sini. Akunya pulang, jadi lihat aktivitas Pak Idin karena katanya sering habis sahur duduk-duduk di situ gitu. Siapa tahu ya kan, Iya, kita muncul lagi. dapat sesuatu. Cuma tadi juga nih teman-teman ya, kita di sini nih tiba-tiba angin gede banget di situ doang tuh. Dan yang lain enggak, cuma kita nggak sempat ngerekam karena menurut aku ini angin biasa lah gitu. Iya. Tapi herannya ini kan nggak ada udara. Pas aku keluar ikut angin kencang 2 kali ya. Iya. Kan aneh. Itu Aku aneh, bingung. Apa pertanda apa? Ini nggak tahu lah. Tapi pas duduk lagi diem lagi. Diam lagi ya. Ya. Aneh guys. Tapi tadi kalau pas kita kamera, aku yakin ibaratnya gimana? Oh iya benar gitu. Kata Mbak Siti ada kuntilanaknya di situ. Itu depan situ. Depan itu mah baju Mbak, baju yang digantung. gantungan. Jadi orang juga ngomong itu kalau bisa dimasukin kunil biarin. Ntar ada kepalanya biarin. Kuntilanak ini kok. Dia mau tidur kali ya. Kata Mbak Siti ada kuntilanaknya kali gitu. Iya, di situ tuh. Kan Di situ. saya taruh di luar. Tadinya kan di dalam. Daripada aku ngelihat duluan, mending ntar belakangan. Karena dulu juga sempat di situ. Itu kan gelap pojokan. Aku nongkrong sini. Sini kan agak gelap juga. Gerak-gerak apaan nggak tahu. Sama ada yang itu juga ya Pak, yang tadi diceritain Pak Idin. Pisang taruh sini tapi makin berkurang ya Pak ya. Iya. Itu dimakan apa Pak? Masa Wancot. hantu makan pisang? pisangnya. Nah Ini nanti wancot kali ya. kita pancing juga Pak ya, taruh di situ pisangnya. Siapa ini tahu makan-makanin ya Pak ya. Ini tinggal. Loh. Maksudnya sih nggak ngerasa kayak kalau dimakan manusia sih memang sengaja Pak Idin. Biarinlah dimakan manusia. Kalau Cuma aku mah sukanya taruh sini. Emang taruh di sini luar. ya? Jadi mau dipetik mau enggak terserah situ. cuma kan ini bulan puasa. Nah, Orang-orang ke sawah pun nggak ada yang, kalau kesini pun ngabarin ya Pak ya, ada suaranya gitu. iya. Tapi tiba-tiba nggak ada dua ini apa namanya? Berkurang. Berkurang. Jadi itu kan panjang tadinya teman-teman, banyak lah tumpuk-tumpuk. Jadi segaris itu hilang semalam. Siapa yang makanin kan begitu ya? Aneh juga. Makanya nanti mau kita pancing nih. Unik juga nih teman-teman. Masa hantu makan pisang? Nggak tahu. Saingannya monyet ini mah. Hantu makannya sarinya. Sarinya ya? Ya bukan makan buahnya. Iya. Sarinya rasanya nggak ada. Kalau dimakan setan. Apa burung Pak? Nggak mungkin ya Pak. Masa burung malam? Kurang tahu. Kalong. Bisa jadi. Tapi masa ngambilnya semuanya ya? Sebaris gitu ya? Aneh. Iya ya, kalau ngapaan begitu? Aduh, unik lagi nih teman-teman. Ya udahlah, intinya kita mau coba eksperimen lagi, taruh kamera di sini, ngadep ke sana. Nanti power banknya tinggal berapa nih guys? Tinggal 68, mungkin bakal kuat lah 2-3 jaman. Nanti kita tinggal seperti biasa, Denny pulang jam-jam 11, jam 12 ditinggal, mungkin on. Dan kalau habis sahur kan Pak Idin duduk di situ ya. Iya. Ini ya pakai ini ya. Iya. Siapa tahu ada sesuatu yang kita dapat nanti. Ya mungkin seperti itu. Tapi kambing sehat Pak. Alhamdulillah. Sehat banget ya, makanannya enak loh maksudnya. Enak. Super lagi Seger-seger makanannya. rumputnya. Ya rumput daun turi lagi. Nggak asal. Nggak asal gitu Jadi lah. tidurnya juga pules. Iya ya. Makan kenyang tidur. Kalau lapar mah teriak-teriak. Sama kayak orang. Kalau lapar mau mandir mulu. Kalau kenyang tidur. Aduh iya teman-teman, jadi inilah
kehidupan Pak Idin di tengah sawah yang memang sawah semi hutan lah teman-teman. Iya. Kalau sawah semua ditanemin, cuma Enggak. ini nggak ada yang ditanemin. Nggak ada sawah, ini adanya tanah Tanah iya ya, lebat. gundukan-gundukan gitu. gundukan. Ya seperti ini sih. Cuma ada beberapa terdengar suara tadarus. Tadi pun maghribnya nggak terlalu terdengar kencang di sini. Intinya memang jauh dari kemana-mana lah. Lumayan 5 kiloan mungkin, 5-6 kiloan ke desanya. Di sana pun ada desa guys. Cuma jauh lumayan. Lebih dekat ke desa Pak Idin sini ya. Iya. Ya intinya seperti itu kehidupannya. Puasa nggak puasa sama aja ya Bay, Sama kayaknya aja ya. Aktivitasnya mencari burung seadanya. Aktivitasnya mencari burung. Iya. Ya mau gimana lagi, biasanya itu kalau ada jagung nyari jagung, yang penting halal, itu Bener. aja. Tadi mau ngambil daun singkong ya. Iya, tadinya mau ngambil daun singkong, keduluan adek aku mau pulang, ya udahlah, tapi kan udah ada gantinya. Lebih Gantinya enak. lebih enak. Iya. Tapi bisa pas ya Pak ya. Nah, Kalian kalau lihat part pertama tuh Denny datang ke sini adanya cuma Mbak Siti yang habis masak nasi gitu. Aku tanya Pak Idin kemana? Itu mau cari daun singkong buat dimasak gitu, mau buat buka. Waduh, udah jam berapa ini? Jam 5 lebih loh, hampir itu. Tapi emang kesehariannya seperti itu sih ya. seadanya lah. Seadanya. Kadang itu ya daun trompet apa? Gandul Tronggong. apa namanya? Tronggong. Gandul apa ya? Kates apa? Pepaya. Daun pepaya yang sering itu pepaya. Pepaya. Iya. Gandul Singkongnya nggak bisa dimasak ya? bisa. Singkong bisa dimasak? Bisa buat coletan sama. Enggak, singkongnya. Oh, buahnya direbus. Ubinya Ya, nggak bisa paling- dimasak ya? Enggak, itu buat direbus, Dikukus ya? buat cemilan. Cuman aku yang sering ngambilnya daunnya. Daunnya. Iya, buat coletan sama sambel. Udah gitu aja. Kadang kata kalau musim tronggong makan tronggong. Tronggong. Kan sering. Atau turi. Iya loh. Seadanya Enak udah. loh guys. Iya. Serius. Sari-sari manis pokoknya. Ada manisnya, ada apanya serius enak. Tapi itu yang biasa. Kalau yang nggak biasa ya bilangnya bosan. Kalau aku mau ganti apa sini nggak ada ayam. Iya ya. Adanya daun-daunan ya jadi kayak orang hutan. Jadi kayak orang hutan. Tapi tiap hari makan itu Mbak Siti. Oh yang gue ganti lah. Daun singkong, daun pepaya. Pokoknya ada daunan kebanyakan. Kalau pengen tahu ya ntar. Ini buat beli lauk Mbak Siti. Makasih. Iya. Ya Allah. Jadi kan kita terakhir sebulan kali ke sini ya Pak ya. Iya. Banyak teman-teman Mas Denny coba lihat kehidupan Pak Idin bulan puasa gimana gitu. Tapi ya seperti itu di part pertama mungkin kalian bisa lihat videonya dan mungkin segini aja kita cerita-ceritanya atau mungkin pengalaman Pak Idin di bulan puasa ya padahal ya. Di bulan puasa aja ada hal-hal yang aneh apalagi nanti ini nih malam Sabtu manis guys. Coba kita pasang si tuyul di sini untuk mantau mereka berdua. Apakah kita bakal dapat fenomena tokek gitu? Kok jadi ada tokek Pak? Tiap malam itu mah. Dia kan ngikutin jam. Ya. Ya udah teman-teman, mungkin seperti itu aja. Denny pamit undur diri. Mohon maaf bila ada tutur kata dari Denny, Pak Idin atau Mbak Siti yang kurang enak dilihat, mohon dimaafkan, atau perkataan yang tidak pas untuk kalian. Mungkin harusnya jangan begini atau gimana-gimana. Intinya mohon dimaafkan. Seperti biasa, setelah ini akan ada momen dimana kita ngesut Pak Idin sama Mbak Siti aktivitas di sini ya. Habis ini Denny pulang dulu. Mungkin seperti itu aja. Denny pamit diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah ke sana Mas Siti. Dadah. Oh iya, selamat menunaikan ibadah puasa. Coba ngomong gitu Mas Siti. Selamat menunaikan ibadah puasa. Iya. Dadah guys, dadah guys. Gimana mancing? Gimana? Macam